Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Hadirin pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa dan melaksanakan berbagai kegiatan amal soleh di bulan Ramadan. Kita berdoa dan berharap semoga seluruh rangkaian amal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul tausiah kita pada kesempatan yang singkat ini adalah puasa dan pengendalian hawa nafsu. Hadirin pemirsa Andalas TV yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks. Allah menciptakan dia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Allah kurniakan manusia hati nurani. Yang dengan hati nurani manusia bisa memahami eksistensi atau keberadaan hidup ini. Lalu Allah sempurnakan manusia dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia bisa menghasilkan berbagai temuan ilmu dan teknologi untuk kemakmuran hidup manusia. Dan yang terakhir Allah lengkapi manusia dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu manusia punya keinginan. Keinginan untuk makan dan minum. Keinginan pada perempuan. Keinginan untuk memiliki rumah, memiliki pakaian, memiliki kendaraan, keinginan untuk menjabat, mulai dari jabatan yang terendah sampai pada jabatan yang tertinggi, semua itu wajar, fitrah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Perlu kita catat hadirin yang berbahagia. Perlu kita renungkan bahwa karakter atau sifat nafsu adalah buas. Dia tidak pernah puas terhadap apa yang telah ia miliki. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, andai kata seorang manusia diberi satu lembah itu berisi emas, maka dia akan berkata belum cukup. Ditambah satu emas lagi dia akan berkata belum cukup. Ditambah lagi dia berkata mau lagi. Sampai akhirnya mulutnya sudah disumpal dengan tanah, barulah ia berhenti untuk mengatakan cukup. Inilah karakteristik hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, perlu kita sadari, perlu kita insafi. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menempatkan hawa nafsu ini. Apakah kita akan menjadikan hawa nafsu itu sebagai raja, king of the king? Atau kita tempatkan sebagai budak? Apakah nafsu yang akan mengendalikan kita atau kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita. Andai kata nafsu yang menjadi raja buat kita yang dikendalikan oleh nafsu, maka kehidupan manusia akan sesat dan hancur. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 23, surat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa
famay yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Maka Allah akan membiarkan mereka sesat dengan ilmunya. Lalu Allah akan mengunci pendengaran mereka dan hati mereka. Dan Allah meletakkan tutup pada penglihatan mereka. Maka siapakah yang akan menunjukinya setelah Allah? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari hal yang demikian? Orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya atau diperbudak oleh nafsunya, maka ia akan dihancurkan oleh nafsunya sendiri. Seorang ayah, bapak rumah tangga memperturutkan hawa nafsunya, maka rumah tangganya akan hancur. Seorang pedagang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan berbagai macam cara ia memperoleh keuntungan, ia akan hancur dengan perdagangannya. Seorang pejabat yang memperturutkan hawa nafsunya, Allah hancurkan dia dengan jabatannya. Betapa dan berapa banyak para pejabat-pejabat kita yang baik pada awalnya, lalu dijerumuskan atau terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif, yakni korupsi dan lain sebagainya. Hadirin sidang jemaah adalah Steve yang berbahagia. Lalu persoalannya sekarang adalah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Segala hal yang ada di permukaan bumi ini telah Allah tunjukkan solusinya. Jika seandainya seseorang sakit kepala, hadirin yang berbahagia, maka solusinya ia akan pergi ke dokter umum atau dokter spesialis saraf. Maka dokter akan mencek kepalanya, kemudian memberikan prescription atau resep. Setelah itu 1 hari atau 2 hari dia akan sembuh. Seseorang yang sakit organ dalamnya, tensi tidak normal, kolesterol, asam uratnya tidak normal, lalu ia pergi ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter akan memberikan resep, dokter akan memberikan obat, dan ia akan sembuh dalam beberapa hari. Seseorang yang jantungnya tidak normal, ia akan pergi ke dokter spesialis penyakit jantung. Seseorang yang paru-parunya tidak normal, ia akan pergi ke dokter spesialis paru-paru. Lalu dokter itu akan memberikan rekomendasi apakah diberi obat atau mungkin ia akan dikarantina. Inilah solusi. Tetapi puasa tidaklah demikian. Tidak ada dokter spesialis penyakit hawa nafsu. Yang ada hanyalah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menuntun kita bahwasanya salah satu atau satu-satunya cara jika kita ingin mengontrol hawa nafsu kita tidak bisa pergi ke dokter karena tidak ada dokter spesialis penyakit hawa nafsu. Kita pergi kepada Allah. Allah akan tunjukkan satu-satunya cara untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan jalan berpuasa. Dengan berpuasa, hawa nafsu kita ditekan untuk tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Dengan berpuasa, maka kita dikendalikan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dengan berpuasa, kita diarahkan kepada ketentuan Allah. Dan jika puasa ini betul-betul kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia, terakhir, imam besar kita, Imam Al-Ghazali berkata, jika kamu ingin sukses, maka kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan jika kamu tidak ingin sukses, maka perturutkanlah hawa nafsu kamu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dengan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.